CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja tanggal 7 Juli 2025 sampai jam 23:09 diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu. Ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Yang lebih janggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ngetok-ketokan waktu itu? Nah, betul. Disitulah kita rangkai ya pasal-pasal ini. Terus dia ngetok pintunya nggak, dia manggil-manggil bapak nggak. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya ganjil. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Inside Story Investigasi. Saat ini saya ada di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri. Ini mungkin Anda bisa lihat, pemirsa, itu adalah yang putih. Gedung itu adalah kemarin yang ada di CCTV. ADP sempat naik ke atas sana, rooftop. Jika kita sepintas lihat mungkin bertanya-tanya kenapa harus naik ke rooftop. Informasinya sih karena dia merasa sudah dibututin ketika dari sebuah mall untuk menuju pulang sebetulnya. Tetapi karena merasa dibututin akhirnya membelokkan taksinya untuk ke kantor dulu untuk mematikan HP agar tidak bisa dideteksi keberadaannya. Namun tentu semuanya ini baru sekedar kabar dan belum ada konfirmasi dari kepolisian. Nah, ngomong-ngomong soal penyebab, memang ada berkembang spekulasi antara dibunuh ataupun bunuh diri. Yang pasti teman dekatnya almarhum ADP yang sempat sekamar dengan korban di Myanmar tidak percaya kalau ADP meninggal bunuh diri. Bahkan dia yakin jika ADP meninggal karena pembunuhan berencana. Ya pemirsa, saya akan bertanya langsung kepada teman ataupun sahabat dari almarhum yang sekarang masih ada di KBRI Myanmar. Ini secara eksklusif saya akan bertanya dengan Mas Arman ya. Mas Arman, selamat malam ya. Selamat malam, Mas Lukman. Ya. Baik, Mas Arman, ini saya mau tanya Mas Arman berapa lama kerja bareng atau bahkan mungkin tinggal bareng dengan almarhum ADP ini? Saya mulai bekerja di KBRI Myanmar itu sejak tahun 2012. Dan saya bersama dengan almarhum Mas Daru itu dari 2012 sampai Januari 2014. Oke. Januari 2014 bersama almarhum. Oke. Mas, ini Mas Arman yang sampai sekarang masih di Myanmar, dengar teman Mas Arman ini meninggal dari mana? Kebetulan kita kan dengan sesama ex Yangon, masih ada beberapa teman-teman ex Yangon yang masih keep kontak sama saya. Oke. Nah, salah satu dari mereka sempat menanyakan lewat waktu itu kalau nggak salah lewat Facebook Messenger, itu Mas Daru meninggal. Kaget saya, oh meninggal. Nah, tapi waktu itu pikiran saya maupun teman-teman ex Yangon itu meninggal secara natural, alami Pak. Oke. Sakit apa, karena sakit apa, ya udah kita turut berduka cita. Kemudian nggak lama setelah itu muncul berita di media. Saya lupa waktu medianya apa. Oke. Diberitakan ditemukan jenazah di kos-kosan di Gondang Dia itu loh Mas. Inisialnya ADP, usianya 39 tahun. Ya, berarti itu Mas Arya Daru dong. Berarti meninggalnya tidak wajar gitu. Karena dijelaskan ya di media. Ya betul, kan ditemukan di lakban ya mukanya ya. Ya betul. Kepalanya. Jadi, kita semakin surprise ya, semakin kaget ya. Jadinya kita kira meninggal karena sakit, ternyata meninggal tidak wajar ditemukannya di kos-kosannya almarhum. Oke. Itu Mas Lukman. Kalau dengan sekarang berarti sampai sekarang masih ngikutin beritanya juga ya, update-nya ya? Iya, masih ngikutin update. Oke. Masih Kalau terus ada mengikuti.
Oke, kalau kabar yang sempat tersebar kan katanya ada kemungkinan bahwa salah satunya adalah kelainan lah, karena ada orang meninggal karena fantasi apa gitu dengan akhirnya, tapi malah jadi kecelakaan meninggal. Itu mungkin lebih Iya, pada fetis gitu. Mas, iya, betul. Mas nanggapinnya gimana? Yang pernah deket dan pernah bareng? Saya itu kan selama hampir setahun ya, itu pernah tinggal satu kompon Oh, satu kompon, oke. dengan almarhum. Satu kompon Nah, itu satu selama asrama satu, ya? ya, Oke. bahkan satu kamar, Mas. Oh, satu kamar malah, oke oke. Ya, dengan almarhum. Tapi selama 1 tahun itu saya tidak pernah melihat kecurigaan atau yang gelagat, yang aneh-aneh seperti yang sekarang diberitakan di media bahwa ada apa tindakan fetis ya, kelainan seksual. Saya tidak melihat selama 1 tahun bersama almarhum. Malahan yang ada almarhum itu justru banyak membantu saya bekerja di KBRI Myanmar karena almarhum itu kan duluan ya bertugas sebagai lokal staff. Oke. Dia mulai tugas 2011. Saya baru 2012. Jadi justru dia banyak membantu saya dalam hal pekerjaan, terus menceritakan pengalaman-pengalaman kerja di KBRI itu seperti apa. Oke. Bahkan mengajari saya teknik-teknik, kan almarhum kan hobi fotografi ya Mas, Oke. fotografi. Jadi sempat mengajari saya nih teknik fotografi, bagaimana pengambilan video kamera, bagaimana. Jadi saya banyak menerima ilmu dari almarhum, banyak sekali. Oke. Mas Arman, dengan ya berita yang muncul tuh Mas Arman sendiri nggak percaya dengan ya kabar ini, ada sempat nggak terbesit curiga bahwa ini nggak wajar, kayaknya jangan-jangan dibunuh itu? Ada terbesit kecurigaan itu nggak? Bukan hanya saya pribadi ya Mas, Semua. teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu, pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak yakin. Kita lebih kepada ini seperti pembunuhan yang berencana ya, yang sudah di-setting sedemikian rupa, sehingga sampai hingga saat ini belum ketemu nih. Ketemu. Kita masih menanti jawabannya bagaimana. Tapi kalau misalnya ini kita tidak mendahului ya, tapi kan curiga boleh, tapi Mas Arman juga pernah dekat, selama ini juga masih komunikasi sampai sebelum beliau meninggal, artinya ada grup dan sebagainya. Ada nggak sih Mas, ini jangan-jangan ada kaitan mungkin dengan profesi Mas ADP sebagai diplomat, kan kalau nggak salah megang politik kan ya? Iya, Itu fungsi bahkan politik di KBRI Myanmar. Ya. bahkan pernah juga jadi saksi TPPO kan? Ada nggak kecurigaan ini sebagai resiko dari seorang ya pekerja diplomat? Justru Mas Lukman ini setelah Mas Daru selesai dinas di KBRI Myanmar, itu saya itu terhitung baru 2 kali ya, 2 kali kontak dengan almarhum. Pertama itu saya lupa tahun berapa, ketika saya sempat cuti ke Indonesia, saya ketemu langsung dengan almarhum. Saat itu almarhum itu mungkin baru setahun pertama ya sebagai diplomat. Diplomat, oke. Jadi yang ketika ketemu langsung itu yang kita ceritakan adalah pengalaman baru dia diterima di Kementerian Luar Negeri dengan pekerjaan-pekerjaan barunya, dan juga obrolan kita hanya seputar pertemanan. Betah nggak di Myanmar? Kata almarhum, masih betah nih gitu. Jadi itu pertemuan pertama. Jadi tidak ada membahas mengenai detail pekerjaan dia karena mungkin saat itu dia juga almarhum masih baru masuk ya di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kontak yang kedua itu hanya melalui video call. Oke. Saat itu kalau nggak salah almarhum sudah di Indonesia. Kalau nggak salah itu sudah selesai berdinas
terakhir kan almarhum berdinas di KBRI Argentina ya. Iya. Setelah selesai dari KBRI Argentina, selesai tugas di sana, kembali ke Indonesia, sempat kontak saya melalui video call. Dan percakapan kita juga hanya percakapan sebagai teman. Oke. Tidak sama sekali tidak menyinggung mengenai Soal pekerjaan ya. Oke. selama dia menjadi diplomat di baik di mana waktu itu seperti Dili atau di Buenos Aires, tidak pernah cerita. Dia hanya menceritakan pertemanan saja. Malah dia bilang, ayo kapan kita kumpul lagi yuk, XX Yangon nih. Oke. Banyak yang mau reunian gitu. Nah, Hanya Mas. sebatas pertemanan. Oke, Mas Arman. Ini kan tadi Mas Arman sempat menyampaikan nggak hanya Mas Arman, tapi juga teman-teman semua ex Yangon dan sebagainya. Semua curiga ini jangan-jangan ada malah dibunuh, ini kemungkinan direncanakan dengan rapi, bla 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 gitu. Apa kira-kira yang dari diskusi teman-teman ini, kira-kira sampai ada katakan itu benar dibunuh berencana, kira-kira apa yang membuat si pelaku itu tega ya? Ada nggak Mas? Sempat didiskusi teman-teman gitu? Ya, kita pun dengan sesama teman yang kenal dengan Daru, baik yang masih di Myanmar maupun yang sudah tidak di Myanmar, kita pun juga kebingungan, sangat bingung. Kenapa kok sampai Mas Arya Daru ini meninggal seperti itu? Tidak wajar dengan cara dibunuh seperti itu. Kita sangat sedih sih Mas melihat kok teman baik kita diperlakukan seperti itu. Ya maksudnya kan saya tahu almarhum itu kan orang yang bagi saya pribadi tuh orangnya yang sangat humble, orangnya apa sih baik, senang membantu baik dalam keadaan susah maupun senang dia siap membantu. Terus juga dia tipikal family man Mas, cinta sama keluarga, family man. Waktu dia berdinas di KBRI Myanmar itu kan istrinya tidak ikut, jadi long distance relationship. Tapi dia tetap menanyakan kabar, kemudian beberapa kali cuti ke Indonesia untuk menemui istrinya, keluarganya. Jadi kita teman-teman di Myanmar tidak ada kecurigaan apa-apa terhadap almarhum dan kita sangat kaget sekali. Kenapa sampai ada orang setega itu melakukan pembunuhan seperti itu ya kepada Mas Arya Daru. Sedangkan Mas Arya Daru orangnya juga tidak pernah terlibat konflik apa-apa selama di Myanmar. Teman-temannya banyak di Myanmar. Jadi kita kebingungan Mas, ini apa yang terjadi gitu. Itu Mas Lukman. Mas, kalau secara ini pekerjaan gitu, kayak sampean sendiri sekarang juga masih kebetulan bertugas, Mas Daru juga sebetulnya masih aktif gitu. Ada resiko nggak sih secara profesi gitu dengan yang ditanganin? Saya nggak ngomong bahwa ada masalah atau tidak sampean, tapi sampean merasa yang dikerjakan oleh para diplomat seperti Anda, terus Mas Daru dengan mungkin nyari data, informasi atau apapun itu ada resikonya nggak sih? Resiko yang mungkin bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita baik lokal staff maupun juga diplomat yang bekerja khususnya di negara-negara rawan, itu pasti ada resiko Mas dalam menjalani tugasnya. Karena kan kondisi negara yang kita tempati itu kan sangat rawan. Jadi memang keamanan itu sangat diperlukan sekali ya. Seperti juga di Myanmar kan, Myanmar juga termasuk negara yang saat ini rawan. Ya kita dalam melakukan aktivitas juga perlu sangat berhati-hati Mas. Jadi di negara seperti ini kehati-hatian sangat diperlukan. Namun juga kita juga perlu merasa keamanan yang penting juga, keamanan yang cukup baik bagi kami bekerja, baik diplomat maupun lokal staff. Kalau dari segi pekerjaan, ya itu kembali lagi karena Mas Daru itu tidak pernah menceritakan mengenai pekerjaan dia selama menjadi diplomat. Jadi saya kurang tahu apakah ini bersinggungan dengan pekerjaannya. Jadi saya tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Iya. Mas, tapi saya agak penasaran, Mas Daru ini kan ganteng ya orangnya ya. Ganteng ya, sebagai ini. Kelihatan ganteng, ya
ya kayaknya apalagi sebagai diplomat kalau tahu ya bahasa gampangnya, iya gampang lah mau nyari-nyari cewek atau banyak cewek yang seneng gitu. Kira-kira suka ini nggak kalau ini? Ada kebayang nggak sih misalnya, aduh ini jangan-jangan ini ada apa kaitan mungkin kita nggak menuduh sekali lagi ya namanya kita waktu sampai dulu bareng muda itu ini nggak sih sering lihat ketika apalagi LDR kan hubungannya sempat nggak sih Mas Daru misalnya karena LDR dulu mungkin dekat siapa saya bilang dekat bukan selingkuh ya karena orang LDR nggak ini ada cewek yang itu sering jadi teman dengan akhirnya menjadi orang salah itu sempat waktu mudanya dulu ada kayak gitu nggak? Ketika Sempat ngeliat sampean? iya ya, ketika kita bersama-sama di Myanmar, Mas Daru itu, itu seperti saya bilang sebelumnya, dia benar-benar sayang sama keluarganya. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menurut saya apa ya, yang aneh-aneh lah Mas. Tidak pernah. Ya, dia juga bekerja secara profesional, berteman, benar-benar berteman, tapi juga senang membantu. Baik itu teman Indonesia maupun teman Myanmar ya Mas. Ya dia ikhlas membantu, cuma dia tetap adalah sosok orang yang cinta sama keluarganya. Walaupun jarak jauh sempat, istrinya tidak sempat ikut ke Myanmar saat itu, tapi dia tetap setia, sayang dengan istri. Dan kalau nggak salah ya waktu itu kelahiran anak pertamanya ya. Sayang juga dengan anaknya dan juga keluarganya, orang tuanya. Dia benar-benar sangat sayang sekali. Jadi saya tidak pernah melihat keanehan, pernah melakukan hal-hal yang aneh. Pulang kerja ya pulang, balik lagi ke kompon. Saya ketemu dia di kompon, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul aja dengan teman-teman se-KBRI. Tapi setelah itu udah tidak ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh almarhum, tidak pernah. Selama di Myanmar. Mas Arman, terakhir apa yang akan harapan Mas Arman dengan kejadian ini berharap misalnya segera ditangkap atau apa dan apa yang akan disampaikan kepada keluarga Mas Arya? Yang pertama pasti saya pribadi dan teman-teman di Myanmar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mas Daru. Semoga istri, anak-anak, dan juga keluarga besar Mas Daru diberi ketabahan atas ujian ini. Dan yang kedua, saya berharap keadilan ditegakkan Mas, segera usut tuntas perkara ini, karena sudah cukup lama nih Mas, kita menunggu apa hasilnya sampai saat ini kita terus menunggu, kita terus mengupdate Mas, bagaimana hasilnya. Kita memohon keadilan yang setegak-tegaknya untuk perkara kasus Mas Daru ini, karena kami semuanya sedih, sangat sedih sekali melihat apa yang menimpa Mas Daru. Semoga segera ketemulah siapa pelakunya. Pelaku yang melakukan tindakan yang sangat, menurut kami sangat keji sekali ya. Tidak berperi kemanusiaan sekali tindakan ini. Itu Mas Lukman. Baik Mas Arman, terima kasih sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan semua segera terungkap ya. Dan tidak ada lagi di kemudian dari peristiwa yang serupa untuk siapa saja. Betul Mas. Gitu ya. Betul Mas. Ya. Terima kasih Mas Lukman. Baik, terima kasih. Itulah tadi wawancara eksklusif saya dengan sahabat ADP. Dia memang sangat yakin bahwa temannya bukan mati karena bunuh diri. Lalu apa kira-kira penyebabnya? Biasanya dalam kasus seperti ini ketika ada korban meninggal ditemukan yang sangat tidak wajar bahkan sangat keji mungkin seperti dilakukan untuk apa? Misalnya kasus ini menyangkut kasus besar atau justru masa kaitan sakit hati. Jadi ada kasus besar juga ada sakit hati seperti misalnya terkait
cinta segitiga atau sebagainya. Tapi semua ini hanya polisi nanti yang bisa memastikan penyebabnya. Jangan kemana-mana, Inside Story Investigasi akan kembali usai jeda.